Jumpa lagi di channel Indobot TV. Pada video kali ini kita akan membahas sejarah terciptanya lampu. Umumnya banyak masyarakat akan menyebut nama Thomas Alva Edison saat ditanya siapa penemu bola lampu. Tapi apa benar begitu? Sebenarnya bisa dibilang benar, tetapi tidak sepenuhnya benar juga ya. Sejarah penemuan lampu tidak sesederhana seperti kita menemukan sebuah kunci yang hilang. Pada awalnya, manusia yang membutuhkan penerangan atau cahaya buatan di malam hari dengan cara menggosok-gosok batu hingga mengeluarkan api. Kemudian dari api dikembangkan dengan membakar benda-benda yang mudah menyala hingga membentuk sekumpulan cahaya dan seterusnya. Sampai ditemukan bahan bakar minyak dan gas yang dapat digunakan sebagai bahan penyalaan untuk lampu obor, lampu minyak, maupun lampu gas. Tetapi semua penerangan menggunakan pembakaran ini tentunya memiliki beberapa resiko, seperti kebakaran dan bahan baku yang cukup boros. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penemu bola lampu, yuk Funbot simak video ini sampai selesai. Kisah bola lampu dimulai jauh sebelum Thomas Edison mematenkan bola lampu pertama yang sukses secara komersial pada tahun 1879. Pada tahun 1800, penemu asal Italia Alessandro Volta mengembangkan metode praktis pertama untuk menghasilkan listrik, atau disebut dengan istilah tumpukan volta. Terbuat dari cakram seng dan tembaga berselang-seling yang diselingi dengan lapisan karton yang dibasahi air garam. Tumpukan ini mengalirkan listrik ketika kabel tembaga dihubungkan di kedua ujungnya. Meskipun sebenarnya merupakan pendahulu dari baterai modern, kawat tembaga volta yang berpendar juga dianggap sebagai salah satu perwujudan paling awal dari pencahayaan lampu pijar. Tidak lama setelah Volta mempresentasikan penemuannya tentang sumber listrik berkelanjutan kepada Royal Society di London, Humphrey Davy, seorang ahli kimia dan penemu asal Inggris. Ia mengalirkan aliran listrik pada sebuah platinum berbentuk busur yang membuatnya dapat bersinar terang. Nah, disinilah lahir benda elektrik pertama yang digunakan untuk penerangan. Penemuan Davy pada tahun 1802 ini dikenal sebagai lampu busur listrik. Lalu pada tahun 1831, Michael Faraday, muridnya, mengembangkan lampu milik Davy dengan skala besar dan bantuan generator. Lampu Davy pada saat itu menggunakan dua buah karbon berdekatan untuk mengalirkan listrik, sehingga menghasilkan cahaya yang terang. Tetapi lampu milik Davy ini terlalu terang, cepat terbakar, sangat boros biaya dan tidak cocok untuk penerangan rumah tangga. Alhasil lampu milik Davy yang dikembangkan oleh Faraday hanya bisa digunakan di beberapa tempat, seperti persimpangan jalan dan mercusuar. Namun prinsip di balik lampu busur Davy digunakan sepanjang tahun 1800-an dalam pengembangan banyak lampu dan bohlam listrik lainnya. Pada tahun 1840, giliran Frederick de Molins, seorang penemu asal Inggris yang berusaha berkecimpung dalam dunia perlampuan nih. Dia menggunakan dua buah kawat platina untuk memanaskan karbon bubuk dan juga sudah menggunakan bola kaca untuk membuat lampunya lebih bersinar. Tetapi kawatnya terlalu cepat meleleh sehingga tidak bisa diakses masyarakat luas karena harga platinumnya cukup mahal. Lalu pada tahun 1848, William State, pria asal Inggris, meningkatkan umur penggunaan lampu busur konvensional dengan mengembangkan mekanisme jarum jam yang mengatur pergerakan batang karbon lampu yang cepat mengikis. Tapi biaya baterai yang digunakan untuk menyalakan lampu State dinilai terlalu mahal. Para penemu terus mencari cara bagaimana sebuah kawat tidak cepat gosong saat menghantarkan listrik dengan bahan yang terjangkau untuk dibeli oleh masyarakat. Hingga seorang ahli kimia dan fisika asal Inggris bernama Joseph Swan
mulai mengembangkan penerangan elektrik pada tahun 1860. Dia mulai menggunakan desain lampu dalam bentuk bola yang kedap sebagai usaha untuk mengurangi oksidasi dalam ruang, sehingga dapat mencegah cepatnya pembakaran. Swan menggunakan kawat kertas karbon dalam bola lampu kacanya agar lebih murah. Tetapi ruang hampa yang dibuat Swan ternyata masih memiliki banyak kekurangan, seperti pencegahan oksidasi yang masih belum efektif dalam meminimalisir pembakaran, sehingga lampunya hanya bertahan beberapa menit saat dipatenkan pada tahun 1878 di Inggris. Pada Februari tahun 1879, ia mendemonstrasikan lampu kerja dalam sebuah pertemuan di Newcastle, Inggris. Menurut Smithsonian Institution, seperti rendisi bola lampu sebelumnya, filamen Swan ditempatkan dalam tabung vakum untuk meminimalkan paparan oksigen, sehingga memperpanjang umur lampunya. Sayangnya untuk Swan, pompa vakum pada zamannya tidak efisien seperti sekarang. Sementara prototipe miliknya bekerja dengan baik ketika didemonstrasikan, namun kenyataannya tidak praktis dalam penggunaan sebenarnya. Edison menyadari bahwa masalah dari prototipe milik Swan adalah filamennya. Filamen tipis dengan hambatan listrik yang tinggi akan membuat lampu praktis karena hanya membutuhkan sedikit arus untuk membuatnya menyala. Dia mendemonstrasikan bohlamnya pada bulan Desember tahun 1879. Swan memasukkan perbaikan itu ke dalam bohlamnya dan mendirikan perusahaan penerangan listrik di Inggris. Edison menggugat Swan atas pelanggaran paten, tetapi paten Swan adalah klaim yang kuat setidaknya di Inggris. Dan kedua penemu akhirnya bergabung dan membentuk Edison Swan United, yang menjadi salah satu produsen bola lampu terbesar di dunia menurut Museum of Unnatural Mystery. Swan bukanlah satu-satunya pesaing yang dihadapi Edison. Pada tahun 1874, penemu asal Kanada Henry Woodward dan Matthew Evans mengajukan paten untuk lampu listrik dengan batang karbon berukuran berbeda yang ditahan di antara elektroda dalam silinder kaca berisi nitrogen. Mereka tidak berhasil untuk mengkomersialkan lampu mereka, tetapi akhirnya menjual paten mereka ke Edison pada tahun 1879. Keberhasilan bola lampu Edison diikuti dengan berdirinya Edison Electric Illumination Company of New York pada tahun 1880. Perusahaan ini dimulai dengan kontribusi keuangan dari JP Morgan dan investor kaya lainnya pada saat itu. Perusahaan membangun stasiun pembangkit listrik pertama yang akan menggerakkan sistem kelistrikan dan lampu yang baru dipatenkan. Stasiun pembangkit pertama dibuka pada September tahun 1882 di Pearl Street, Manhattan. Penemu lain seperti William Sawyer dan Al Bowman menyerah. Lalu mereka menggabungkan perusahaannya dengan Edison untuk membentuk General Electric. Menurut US Department of Energy, kunci keberhasilan Edison yang melampaui para pesaingnya adalah mengembangkan bola lampu yang praktis dan ekonomis. Edison dan tim peneliti di laboratorium Edison di Menlo Park, NJ menguji lebih dari 3.000 desain lampu antara tahun 1878 dan 1880. Pada November tahun 1879, Edison mengajukan paten untuk lampu listrik dengan filamen karbon. Paten tersebut mencantumkan beberapa bahan yang mungkin digunakan untuk filamen, termasuk katun, linen, dan kayu. Edison menghabiskan tahun berikutnya untuk menemukan filamen yang sempurna untuk bohlam barunya, dengan menguji lebih dari 6.000 tanaman untuk menentukan bahan mana yang akan terbakar paling lama. Beberapa bulan setelah paten tahun 1879, Edison dan timnya menemukan bahwa filamen bambu berkarbon dapat terbakar selama lebih dari 1.200 jam.
Bambu digunakan untuk filamen pada bohlam Edison sampai mulai digantikan oleh bahan yang tahan lama pada tahun 1880-an dan awal 1900-an. Pada tahun 1882, Lewis Howard Latimer, salah satu peneliti Edison, mematenkan cara yang lebih efisien untuk membuat filamen karbon. Dan pada tahun 1903, Willis R. Whitney menemukan perawatan untuk filamen ini yang memungkinkannya menyala terang tanpa menggelapkan bagian dalam bola kaca. William David Coolidge, fisikawan asal Amerika, meningkatkan metode perusahaan dalam pembuatan filamen tungsten pada tahun 1910. Tungsten yang memiliki titik leleh tertinggi dari semua elemen kimia dikenal oleh Edison sebagai bahan yang sangat baik untuk filamen bola lampu. Tetapi mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi kawat tungsten super halus tidak tersedia pada akhir abad ke-19. Tungsten masih menjadi bahan utama yang digunakan dalam filamen bola lampu pijar saat ini. Nah, itu dia Funbot, sejarah terbentuknya lampu. Jadi siapakah yang menemukan bola lampu? Menyebut Thomas Alva Edison sebagai penemu bola lampu sebenarnya sah-sah saja. Asalkan kita mengetahui dia tidak menemukannya begitu saja, seperti menemukan uang di saku celana. Jauh sebelum Edison, gagasan tentang benda terang bertenaga listrik sudah lama dikembangkan oleh penemu hebat lainnya. Lalu, mengapa nama Edison yang paling banyak disebut? Karena berkat Edison, lampu bisa dijangkau oleh banyak kalangan masyarakat, serta bisa digunakan secara efisien dibanding lilin dan obor. Kehadiran bola lampu di rumah-rumah tentunya merubah banyak hal, seperti kebiasaan manusia, khususnya untuk aktivitas di malam hari. Sebuah penemuan besar tidak berhenti pada satu waktu saja, dan memang ada baiknya sebuah pemikiran atau gagasan itu terus berkembang. Bayangkan saja jika seorang penemu lampu pertama tidak memperbolehkan karyanya dikembangkan. Akan berapa lama lagi kita harus isi minyak tanah untuk lampu minyak? Hingga saat ini pun teknologi lampu masih terus berkembang dengan beragam jenis lampu serta inovasi dan kegunaannya. Seperti lampu pijar, lampu halogen, lampu LED, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu dia Funbot, sejarah terciptanya lampu pijar. Oh iya, Funbot ingin tahu tentang sejarah apa lagi nih? Bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.